Ester diangkat menjadi ratu. Sesudah peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasuerus surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduan raja yang bertugas pada Baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis anak-anak dara yang elok rupanya di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja penjaga para perempuan. Hendaklah diberi wangi-wangian kepada mereka dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja, dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yehoiaknya dan Raja Yehuda. Ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel, Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, dia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik dan pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan Ester. Tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya, karena dilarang oleh Mordekai tiap hari berjalan-jalan. Mordekai di depan peralatan balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapatkan giliran untuk masuk menghadapi Raja Ahasuerus, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan
perempuan selama 12 bulan sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadapi raja dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk dan kepada waktu pagi ia kembali, tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan. Yang kedua di bawah pengawasan Agas, sida-sida raja, penjaga para gundik. Ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadapi raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ketika Ester anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapatkan giliran untuk masuk menghadapi raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain dari apa yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadapi Raja Ahasuerus ke dalam istananya. Dan pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda, maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh kasih sayang dan Baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Yasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagai layak bagi raja. Mordekai mengetahui suatu sekongkolan selama anak-anak dara dihukum untuk kedua kalinya. Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai, sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di depan gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termaksud golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasuerus, tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai. Lalu diberitahukannya kepada Ester sang ratu, dan Ester mempersembahkannya
kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulapkan pada tiang, dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja.